Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Indonesian Channel. Selamat berjumpa lagi, wahai saudaraku di seluruh Indonesia. Wahai terutama sekali wahai saudaraku yang berada di sekitar pantai Jakarta, Banten, dan sekitarnya, yang tanahnya, yang rumah, tempat hunian, tempat tinggal. Wahai saudara-saudara, jikalau benar ini sudah menjadi pemaksaan bagi para investor, para oligarki, para penguasa yang ingin menguasai secara paksa tanah-tanah dan lokasi perumahan yang berada di sekitar pantai utara, pantai Banten dan sekitarnya, pantai Jakarta dan sekitarnya. Mari bangkitlah. Bukanlah seorang yang kurang waras terhadap Bapak kita yang terhormat Pak Said Didu, yang meneriakan, yang cukup lantang meneriakan bahwa lokasi-lokasi di sekitar pantai di sana ingin dirampas, ingin dimiliki secara paksa oleh orang-orang yang berkuasa, kuasa dalam duit, kuasa dalam pemerintahan. Ini teringat saya teringat sekali bahwa peristiwa ini hampir sama dengan peristiwa yang saya sendiri alami, yaitu sekitar tahun 1989 sampai tahun 1990-an. Pada saat itu Presiden Soeharto masih berkuasa, yaitu di mana tanah-tanah orang-orang yang buta huruf, orang-orang yang tidak berpendidikan, memiliki tanah di sekitar kawasan Encangga, Lakei, Desa Huu, Kecamatan Huu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, yang pada saat itu kedatangan seorang oknum investor, oknum Tionghoa yang berasal dari Surabaya. Tapi mereka datang mengatasnamakan anaknya Soeharto. Kita tahu pada zaman itu kalau sudah disebut Soeharto sama dengan kita menyebut hantu, menjadi bahan ketakutan bagi masyarakat, terutama masyarakat bodoh. Ternyata investor orang Tionghoa itu, saya punya keyakinan tidak ada hubungannya dengan Soeharto, tapi mereka membawa-bawa nama anak Soeharto agar bisa menguasai secara paksa tanah-tanah di sekitar Lekei Encangga itu. Oleh sebab itu, saya bersama rakyat, panjang ceritanya, memperjuangkan cukup lama rentang waktunya, bertahun-tahun, yang akhirnya sampai pada zaman Gus Dur, zaman Presiden Gus Dur, wakil presidennya yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri, dan di situ ada jasa beliau. Jasa beliau yaitu membebaskan tanah-tanah itu. Awalnya saya bersurat bersama warga. Nomor 1 nama saya M. Saleh Zakaria, menandatangani surat ke Kota Pos 5000. Waktu itu menjadi wakil presidennya adalah Ibu Megawati.
Kota Pos 5000 itu sangat terkenal di bawah komando Wakil Presiden Ibu Megawati Soekarno Putri. Namun surat kami yang kami kirim melalui pos pada saat itu tidak nyampe. Tapi alhamdulillah berkat itulah jasanya mantan Bupati Dompu Haji Yakub MT, mantan Bupati Dompu yang waktu itu beliau datang ke Jakarta dan melalui beliaulah surat itu dibawa tangan sampai di Jakarta dan mungkin sampai ke Ibu Megawati, yang pada akhirnya sebulan setelah itu, lebih kurang ya 1 bulan setelah itu, turunlah dari Inspektorat Pusat dan Inspektorat Provinsi memeriksa langsung ke lokasi tanah tersebut. Dan dengan mengambil kesimpulan setelah mendapatkan informasi langsung dari rakyat, berjanji di hadapan rakyat bahwa tanah-tanah itu setelah seminggu setelah kembali di Jakarta, katanya tim waktu itu, tanah-tanah itu akan dikembalikan kepada rakyat. Dan tidak meleset. Mungkin melesetnya 1-2 hari. Hanya turunlah surat bahwa tanah-tanah tersebut dikembalikan kepada rakyat. Dan uang-uang yang dibayar paksa 700.000 satu orang, bukan 1 hektar. Sementara rakyat di situ ada yang memiliki tanah 3 hektar satu orang, 2 hektar satu orang, 1 hektar minimal satu orang. Itu dibayar 700.000 satu orang. Bayangkan. Padahal harga tanah di sekitar itu pada saat itu juga adalah 5 juta per hektar. Bayangkan 700.000 satu orang. Kalau orang punya tanah 3 hektar, hanya 700.000 saja. Punya 2 hektar 700.000. Punya 1 hektar 700.000. Bisa dibayangkan. Untuk bayar pagarnya saja sudah tidak cukup. Sementara itu sudah menjadi kebun, rumah orang, pisang-pisang orang sudah banyak sekali. Dan itulah satu-satunya tempat mereka rakyat cari makan. Namun diambil paksa oleh pemerintah. Oleh sebab itu saya sangat apresiasi sekali apa yang didengungkan oleh Bapak kita Dr. Said Didu ini, benar-benar berkuar-kuar demi rakyat Indonesia, demi rakyat pantai yang memiliki tanah dan rumah di pantai di sana. Kenapa tidak sadar? Kenapa rakyat di sekitar pantai sana tidak mau menyatukan diri untuk memperjuangkan dirinya sendiri? Padahal mereka orang-orang pintar, terdiri dari para sarjanawan. Saat itu kami di ujung selatan Kepulauan Indonesia ini, paling selatan, orang-orang buta huruf, orang udik, mampu mempertahankan hak dan martabatnya. Kenapa? Orang-orang yang dekat dengan ibu kota ini, orang-orang yang pintar ini, para sarjanawan ada di mana-mana, namun tidak bisa mempertahankan haknya, memperjuangkan hak. Ini aneh. Aneh. Saya sangat menyatakan aneh. Kenapa? Kalau dianggap bodoh, tidak. Tapi mentalnya seperti apa? Wallahu alam. Ini. Terima kasih. Semoga tidak dengan gampang dirampas oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dengan harga yang sangat tidak wajar. Itu harga penjajahan, bukan beli. Terima kasih. Dan selamat menikmati menonton video dari Pak Muhammad Said Didu yang berkuar-kuar tentang tanah dan lahan di sekitar pantai Jakarta dan Banten ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini muter-muter sekitar wilayah yang dinyatakan sebagai proyek strategis nasional yang kita tahu pemiliknya adalah PT Agung Sedayu yang akan membangun jalan tol. Nah, lihat faktanya di lapangan, inilah wilayah-wilayah sekitar mulai dari PIK sampai Teluk Naga. Mau ini sudah habis dipatok-patok oleh para pengembang tadi. Dan dampaknya adalah rakyat terusir karena dipaksa menjual tanahnya dengan harga yang telah ditetapkan. Informasinya 50.000 per meter. Dan kalau Anda tidak mau menjual, maka dipaksa harus menjual. Dia harus masuk melaporkan ke pengadilan. Dan kita tahu pengadilan, tahu sekarang seluruh aparat sudah terlibat dalam proyek strategi nasional ini untuk menggusur rakyatnya. Nah, coba bisa bayangkan, kita selalu bangga. Dari awal saya pertanyakan, kenapa proyek Pantai Indah Kapuk dengan jalan tol yang dibangun itu menjadi proyek strategis nasional? Ternyata tujuannya adalah untuk menggusur rakyat karena dengan menjadikan proyek strategis nasional, maka seluruh aturan-aturan yang terjadi di daerah itu dilibas oleh peraturan pusat. Dan semua aparat tidak bisa berperan lagi karena itu dikendalikan oleh pusat. Ini adalah koordinator pengusiran rakyat demi proyek strategi nasional yang jelas-jelas adalah milik swasta. Saya menjuga kepada, coba lihat rakyat sekarang, nelayan-nelayan ini sudah nggak bisa lagi melaut karena sudah dipagar, laut-laut sudah dipagar oleh pengembang. Dan tanah-tanah di darat, sawah-sawah tadi saya sudah kunjungi, itu semua sudah dipatok dan dipaksa untuk menjual. Termasuk tanah saya juga kena. Jadi saya juga mengalami, tapi saya tidak akan jual, tapi kemungkinan akan ditimbun di sekitarnya untuk saya terusir. Inilah betul-betul adalah negara ini betul-betul sudah dikuasai oligarki dan aparat. Pemerintah hanya alat bagi oligarki untuk menggusur rakyatnya. Semoga penderitaan rakyat Indonesia bisa diakhiri dan saya berharap masih ada hati nurani beberapa orang untuk menyelamatkan bangsa Indonesia. Oke, ini saksi nyata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.